Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan pada malam hari ini melalui Zoom Menara Doa Segala Bangsa. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terhormat dikasihi Tuhan, saya tuh harusnya sudah persiapan itu khotbah berjudul tiba-tiba dan suddenly. Tapi tiba-tiba setengah jam, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, bukan itu. Itu saya kurang 30 menit. Tuhan yang berbicara pokoknya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ini hari kemerdekaan. Semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan merdeka dalam roh, jiwa, tubuh. Kata merdeka itu berurusan dengan roh, baru nyampe kepada jiwa dan tubuh. Saudara, kita tahu artinya tubuh itu manusia dari roh, jiwa, tubuh, kita tahu semua ya. Tubuh itu melihat, mencium, mendengar, merasa. Jiwa itu bisa masuk imajinasi, kesadaran, perasaan ya. Itu jiwa. Perasaan itu jiwa. Iman adalah pengharapan kita. Itu roh. Roh itu sama dengan iman kita. Roh itu pengharapan kita. Saudara, saya ambil ayatnya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mungkin Bapak Ibu hamba Tuhan pasti hafal. Saya langsung baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini berkata, Bapak Ibu artinya berkata, rasanya KTP Kristen tidak menjamin kekerajaan surga. Jangankan cuma KTP Kristen ya, sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah membuat mukjizat ya, Tuhan berkata, enyahlah hai pembuat kejahatan. Jadi rasanya ke surga itu tidak semudah ya, karena di sini dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah. Saudara, ayatnya memberi saya ilustrasi seperti ini, saudara. Dari roh, tubuh, jiwa. Ya. Saya kasih ilustrasi, ini tubuh. Ini nih ilustrasinya nih. Ada seorang karyawan ya, tiba-tiba dia lihat mobil. Matanya lihat mobil. Ya. Tubuhnya lihat mobil. Dia ngomong sama jiwanya. Aku kepengen membeli mobil. Ya. Saat jiwanya itu merespon, itu dia punya imajinasi atau perasaan, untuk berkata, aku mau beli mobil karena dia melihat mobil, ya. Dan di jiwa itu dia kan bisa berkata banyak. Aduh, aku nih pengen beli mobil nih, tapi kok gajiku segini ya, bayar listrik, belum kasih anak sekolah, belum apa-apa gitu kan. Nah, di saat jiwa itu, perasaan itu, ya, kalau roh tidak kuat, iman pengharapannya tidak kuat, iblis bisa datang, iblis bisa berbicara. Rohnya kosong, iblis bisa masuk dan iblis bisa berkata gini, lu nggak bisa beli mobil, selama-lamanya lu nggak bisa beli mobil. Gaji lu berapa, bayar listrik berapa, buat anak sekolah berapa, belum kasih istri, gak bisa. Dan dia akan terintimidasi,
dan dia akan bercampur aduk ya perkataan iblis itu dengan roh yang kosong. Dia bisa iri melihat orang yang naik mobil, dia bisa benci dengan temannya yang naik mobil. Dan kalau kosong lagi, akhirnya rohnya ditunggani iblis, dan roh iblis itu berkata, kamu ikut aku, pasti bisa. Nanti ada caranya. Diajarilah korupsi, diajarilah menipu, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak akan menjadi takut, tidak akan menjadi grogi. Sudah. Emang bedanya apa? Emang bedanya apa dengan roh yang penuh iman yang dengan Tuhan? Beda banget, saudara. Misalnya seseorang lihat mobil, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kepengen beli mobil, tapi aku serahkan kepadamu kehendakmu yang jadi. Ya. Saat CCTV surga itu melihat, oh anakku ini pantas dibeli mobil, atau oh anakku ini nggak pantas dibeli mobil, ya. Oh anakku ini pantas dibeli mobil, dia tidak akan sombong, dia bahkan akan menjemput orang-orang yang nggak punya mobil. Akan terjadi mujizat. Tiba dia dipanggil bosnya, dikasih inventaris mobil, ada dapat mobil ini, kesaksian ini, ada teman, dia punya mobil 200 juta, ya, dia pakai uang muka, tanpa uang muka karena dikasih bosnya, potong gaji 1 juta tanpa, potong gaji tanpa, mujizat terjadi. Tapi saat Tuhan itu melihat, oh orang ini kalau di mobil sombong, oh orang ini kalau naik mobil ya selingkuh, orang ini kalau mobil ya nanti istrinya 2, istrinya 3, berdoa sampai kapanpun tidak dikasih. Bapak Ibu, Tuhan berpesan, sampaikan roh jiwa tubuh ini kepada jemaat-jemaat Bapak Ibu, karena mereka dimatikan iblis. Saat dia melihat, saat dia mencium, saat dia mendengar, ya, itu tadi ilustrasi soal mata. Bagaimana kalau soal telinga? Ya. Saat telinga kita mendengar sesuatu yang tidak enak, dan telinga itu sampai ke perasaan, sampai ke jiwa. Dan jiwa, kalau iman kita ecek-ecek, ya, akan berkata, lu siapa? Belum tahu gue. Akhirnya kepahitan, dan setan menambahi, ayo bertengkar, ayo kepahitan, ayo benci, ayo kamu dihina dia. Terjadilah musuh. Saudara, itu roh jiwa tubuh itu perannya penting. Perannya penting untuk jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, menyala daripadamu, pembuat kejahatan. Padahal sudah mengusir setan, sudah bernubuat. Suatu hari Roh Kudus itu pernah ngomong sama saya, nak, aku tuh ndak heran, nak, sama anak-anakku yang bisa bersuara bagus, nyanyi worship, yang bisa pintar main musik, yang bisa bernubuat, yang bisa berdoa, yang bisa melihat, yang bisa khotbah. Aku nggak heran. Saya bingung sama Tuhan. Tuhan, aku aja bingung loh Tuhan. Kalau ada orang pintar keyboard atau gitar, maksudnya saya nggak bisa keyboard dan gitar ya. Saya aja heran loh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak heran? Kalau ada orang menyebut, heran. Apa Tuhan tidak heran? Dan Tuhan ngomong dengan simpel. Ya jelas nggak heran, karena pusatnya dari surga. Itu seperti orang ya saudara ya. Kalau orang, saudara lihat orang punya tambang emas. Ya. Ada orang punya tambang emas dan istrinya pakai kalung. Mungkin 10 kilo. Ya bukan 10 gram tapi 10 kilo. Tidak akan heran. Dia cuma ngambil, kasih air di gayung. Tuhan bilang gitu, itu semua dari surga. Itu kabelnya terkonekting dengan surga. Saat dia sombong, saat dia merasa bisa, saat aku potong, selesai. Tapi saat bisa dipakai, aku akan tambah. Dan saya pernah saudara, saya pernah di titik saudara yang orang ada orang itu dia sudah pelepasan ke hamba-hamba Tuhan, disebut hamba Tuhan top gitu. Dan dia suruh ke saya. Waktu dia suruh ke saya itu orangnya tuh bilang gini,
Saya tuh sudah kesambat Tuhan disebut yang top-top. Saya bilang gini dalam hati. Ya. Di situ Roh Kudus bilang, terus kerjakan. Kamu bersama aku. Ya, itu kayak CCTV sudah berjalan. Orang itu asalnya begini-begini, orang itu bangkrut karena pakai kuasa kegelapan, orang itu ke suhu ini, ke luar negeri. Ibu-ibu ke luar negeri, saya lihat ibu naik pesawat, ibu ke ini, ibu jahat sekali, ibu persaingannya, ibu tega membunuh, maksudnya membunuh bukan membunuh orangnya, dagangannya, pokoknya ibu ini tega banget. Dia mengaku semua. Dan saat saudara, dia terpelanting jatuh dan dia berkata, wah Bu Emma hebat, Ibu Emma hebat. Hamba Tuhan mana-mana nggak bisa kayak Bu Emma, nggak bisa nebak saya. Dan waktu itu saya berkata, Tuhan Yesus Bu, itu Tuhan Yesus Bu. Tapi dalam hati saya bilang gini, tadi lu menghina gue kan? Tadi lu menghina gue kan? Dan saudara, untung Tuhan sayang sama saya. Haleluya, Yesus sayang sama saya. Tuhan langsung bilang ini, Roh Kudus bilang ini, kamu siapa? Itu semua akan terkoneksi dengan kamu. Kalau kamu sombong, bisa aku putus. Tapi kalau kamu humble, aku tambahi terus. Sejak itu, keputusan saya. Emang orang serendah hati itu pakai apa toh? Wong juga tidak bayar. Orang rendah hati kan tidak harus beli tiket kan, ya kan? Kenapa kita tuh sulit untuk rendah hati? Yang namanya jiwa kesadaran kita dipotong oleh iblis, karena iblis suka masuk di ambang bawah sadar. Saudara, kalau roh kita sudah tahu itu iman pengharapan kita, Bapak Ibu diberi PR sama Tuhan untuk mendidik jemaat-jemaat, untuk mengerti kenapa terjadi iblis suka masuk. Iblis suka merusak. Apalagi yang punya destiny yang hebat. Apalagi yang punya karunia yang hebat. Ya, itu pasti dipotong. Dengan cara apa? Suara hati. Perasaan dimainkan. Saudara, kalau kita lihat Matius 18 ayat 3 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara bayangin, kerajaan surga cuma disamain seperti anak kecil. Simpel kan ikut Tuhan. Ya, saudara, sekarang ini mau ke mall aja harus ada vaksin dan bla 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 bla. Kalau perlu harus ada antigen dan bla bla. Ke kerajaan surga simpel banget seperti anak kecil. Anak kecil itu sangat percaya dengan orang tuanya. Anak kecil itu tidak pernah ragu-ragu dengan orang tuanya. Orang tuanya bengong pun dia percaya. Ya kan, kita tuh suka kalau nakut-nakutin anak, jangan itu bahaya-bahaya, gitu kan. Nanti kamu gini-gini, dia percaya. Ya, anak kecil itu pasti tidak punya musuh, tidak punya dendam. Ya, dia nangis, habis itu ketawa. Ya, dia lupa, cepat melupakan. Saudara, Tuhan kita itu dahsyat. Kerajaan surga hanya cuma disamakan seperti menjadilah seperti anak kecil. Tapi untuk menjadi anak kecil ternyata itu tidak mudah. Kenapa saudara? Saudara pasti tahu ayat yang berkata, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saudara, ayat ini seringkali kita pakai untuk ngeles. Ngeles tahu ya alasan. Ya Tuhan, Engkau sudah berkata, roh itu memang penurut, daging itu lemah. Padahal saudara, Tuhan itu sedang mengingatkan seberapa kedagingan kita. Kita nimbang sendiri. Tuhan, kedaginganku itu untuk iri hati segini. Tuhan, kedaginganku itu untuk sombong segini. Tuhan, kedaginganku itu aku gak suka taruh orang lain dipakai, itu segini. Tuhan, kedaginganku untuk mamon, untuk matre, itu segini. Kalau kita mau berterus terang di hadapan Tuhan, itu kedagingan kita. Jadi kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan naikkan rohku, sehingga bisa melawan
Kedaginganku itu ini. Kedaginganku itu ini. Aku semua Tuhan bebas, tapi satu. Roh perzinahan itu ada. Hamba Tuhan yang jujur ngomong gitu. Ada lagi, saudara, ada lagi yang ngomong jujur. Saya paling nggak bisa, Bu, ya. Kalau ini tidak bisa ini loh maksudnya, tidak bisa pergi-pergi. Ya. Jadi berbagai macam kelemahan masing-masing kita itu pasti ada karena kita terbuat dari daging. Tapi gimana kita bisa berkata Tuhan, kalau Engkau pilih aku. Kalau Engkau pilih aku, jadikan aku pelita. Jadikan aku pelita. Pelita Tuhan, dimanapun aku menyala, menerangi kegelapan. Semakin di tempat gelap, semakin aku menyala. Semakin aku kumpul orang yang jahat, aku semakin menyala. Semakin aku orang yang sombong, aku semakin menyala karena aku rendah hati. Semakin kumpul orang hormatilah tahta, aku mesti datangnya dari ilah, dari manusia. Saudara, kalau kita mau ini, saudara, Bapak di surga punya banyak sekali dan akan dititipkan kepada kita anak-anak. Karena saudara, apapun yang Bapak Ibu diberikan kepercayaan oleh Tuhan, memang tidak mudah. Karena apa? Saya dulu sebelum terjun pelayanan, saya pikir itu gini, yang namanya dunia tan persaingan itu hanya ada di sekuler, ya kan? Misalnya nih, bakul beras, pedagang beras, persaingannya sama pedagang beras. Bakul emas, pedagang emas, persaingan pedagang emas. Ternyata di pelayanan setan pakainya licik. Sudah bayangin aja. Dia hamba Tuhan. Nih ya, tolak kebas dalam nama Yesus Masya ya. Satu gitu. Apa gitu ya? Masuk YouTube. Itu semua bisa ngerti. Saudara, hati-hati dengan iblis di akhir zaman ini. Saudara, Bapak Ibu dipercaya seluruh jemaat, bukan makanannya iblis, bukan kena roh tenung roh sihir, bukan jadi pijakannya. Semua pesona-pesona iblis. Bapak Ibu diberi Tuhan hikmat untuk membaca, untuk mengerti apapun pesona iblis yang bungkusnya seolah-olah emas. Ya, saudara, ini saudara, bungkusnya emas. Tapi saudara nggak tahu di dalamnya apa. Ya, hati-hati. Terkadang Tuhan memberi bungkusnya kertas koran. Bungkusnya kertas koran, saudara. Tapi dalamnya bisa kristal, bisa seperti berlian. Hati-hati dengan semua jebakan iblis di akhir zaman. Saudara, roh jiwa tubuh ini, kemana kita membawa? Tuhan mengingat seperti ini. Kalau tadi saya kasih ilustrasi roh jiwa tubuh kan hampir sama ya. Saudara lihat otaknya tadi, Tuhan kepingin. Tolong ambil kesempatan ini ya. Roh kita itu sebesar ini. Kok nggak kelihatan? Nah, gede sebetulnya. Gede saudara. Ini gede, jauh kan. Jadi apapun kata iblis, kita bisa semprot. Engkau pergi ke api neraka. Kita bisa semprot. Saudara, kita bisa semprot untuk engkau dibuang ke api neraka yang bukan dari Tuhan. Jangan mau sama seperti ini. Harus lebih besar, jauh lebih besar. Ini kok gambarnya. Nah, harus jauh lebih besar. Tuhan sinyalnya dalam nama Yesus Masih. Kalau roh kita besar, apapun itu etis. Ya. Sehingga kita mendengar yang tidak enak. Kita hadapan Tuhan. Tuhan, telingaku nggak enak mendengar. Hatiku panas Tuhan. Hatiku panas. Orang itu terlalu Tuhan. Dan Tuhan akan menerima, Tuhan akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Ya. Akan menjelaskan pada Bapak Ibu apa yang harus kita perbuat. Saudara, Bapak Ibu dipakai sebagai garam dan terang dunia. Saudara pasti ketemu dengan orang-orang yang tawar. Tawar hati, tawar iman, tawar kebaikan, tawar kasih. Dan tujuan Bapak Ibu memberi garam.
Bapak Ibu ketemu dengan orang yang gelap. Ya. Gelap, dia nggak punya kasih, dia nggak punya kebaikan, dia menjengkelkan. Dan tugas Bapak Ibu, tugas kita untuk menghadapkan ke Tuhan. Dan Bapak Ibu pasti dikasih cara sama Tuhan untuk mengerjakan jemaat atau apapun yang memang saat ini kita dipaksa Tuhan untuk mengerti peperangan dalam roh. Karena perjuangan kita bukan melawan daging lagi, tapi roh-roh di udara. Apapun saudara mau percaya nggak percaya, terserah. Saya mau bersaksi. Dua hari yang lalu saya ke tempat yang orang-orang itu ngambil kayak pesugihan, kayak di sungai-sungai gitu. Dan saya tuh lihat pohon gede. Saya lihat ini spiritnya perzinahan. Sampai pohon itu punya mata dua gitu. Pohonnya itu maaf ya, bentuknya bisa kayak tubuh wanita. Saya perangin dan saya itu kasih firman itu yang lubang-lubang. Saudara mau percaya nggak percaya? Malamnya ada orang telepon saya. Dia sudah 2 atau 3 tahun. Suaminya selingkuh. Dan sekeluarganya nggak ada yang membela dia. Mamahnya, mertuanya nggak ada yang membela dia. Dia sendirian. Tiba-tiba dia ngomong, Bu, aneh. Tiba-tiba mertua datang, saudara-saudara datang. Dan ngata-ngatain suami saya. Memarahin sama saya. Kamu matamu di mana bisa suka sama itu? Bla 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 bla. Yang selama ini saya kaget. Mata. Tadi saya habis merangin ada mata dengan. Matamu di mana? Kamu nggak bisa lihat siapa dia. Kamu dirongrong, kamu tidak terasa. Apa yang kita lakukan akan terkonek. Saya memerang di tempat mana gitu ya. Misalnya saudara di tempat yang biasa pesugihan apa-apa. Tiba-tiba saya dapat jiwa yang dulu dia ngambil di situ. Memerangi misalnya ya di gunung apa gitu ya, di gunung apa, tiba-tiba dapat jiwa. Bu, dulu saya suka semedi di gunung. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah gratis. Tidak pernah gratis. Ada pembelaan Tuhan. Saudara, saya punya kesaksian, bukan saya yang dapat berkat, tapi luar biasa. Dia tuh hanya cari jiwa, saudara ya. Dia tuh cari jiwa cuman begini. Orang sakit diteleponin. Saya punya teman bisa mendoakan, diteleponin saya. Ada orang punya masalah, diteleponin saya. Saya punya nih orang bisa mendoakan. Cuman gitu tok. Tapi Tuhan melihat kesetiaannya. Tuhan melihat setianya. Tuhan melihat kasihnya. Tiba-tiba saudara dapat bonus apa? Orang tiba-tiba minta KTP-nya dia, dibeliin sepeda motor baru dengan nama KTP-nya. Sesimpel itu, sesuddenly, setiba-tiba itu berkat yang dari Tuhan. Saudara, saya pernah memerangi spirit dan orang itu berkata, aku tidak punya uang. Dan saat saya ajak doa peperangan, tiba-tiba rekeningnya ada 3 juta. Saya bilang, jangan diambil dulu. Siapa tahu salah transfer. Ternyata ditunggu sampai sebulan, nggak ada salah transfer. Dan saya bilang, ini bukan buat kamu. Tuhan bilang ini bukan buat kamu. Ini kamu belikan dan kamu bagi-bagi. Dan dia nurut. Dan saat dia nurut, saudara, apa yang terjadi? Rekening itu tiba-tiba adalah 40 juta. Ini beneran, bukan dongeng. Saya bilang, jangan ambil di bank sampai ditunggu 4 bulan. Dan tidak ada yang nagih, tidak ada yang. Saudara, ternyata yang berkatakan miracle, yang berkatakan mujizat itu tetap ada. Dulu air jadi anggur. Sekarang Tuhan bisa membuat air jadi apapun. Air kehidupan menjadi berlian dalam jemaat, menjadi berlian dalam rumah tangga, menjadi berlian di mana kita roh, jiwa, tubuh kita di mana. Roma 8 ayat 5 dan 7 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan
terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Perseteruan, saudara bisa buka kamus, artinya bermusuhan atau permusuhan. Kalau kita hidup dengan daging, berarti kita musuhnya Allah. Saudara-saudara akan jemaatmu akan berdoa sampai kapanpun kalau dia masih kedagingan. Perseteruan dengan Allah. Dan Tuhan jelas, hal itu memang tidak mungkin bagi Tuhan. Hal itu memang tidak mungkin bagi surga. Kadang ada saudara yang sudah berdoa sampai gimana, tapi dia tidak mengerti selera hati Bapaknya. Dia tidak mengerti selera hati Yeshua HaMasiah. Karena kita ini melakukan, jangan dengan daging. Kita melakukan dengan roh. Roh kita menyala-nyala. Saudara, Bapak Ibu hamba Tuhan, pasti apal yang di Kejadian. Saat Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Tuhan berkata, tidak baik manusia ini seorang diri. Tuhan ingin menciptakan manusia itu. Tidak langsung kan, Tuhan lagi ngomong. Itu seolah-olah lagi di roh. Kejadian 1. Dan kemudian Kejadian 2, lagilah lahir. Lagilah ada. Ya, terjadi manusia itu. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Saya tutup dengan Kejadian 1 ayat 1. Saudara, Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya bumi itu berbentuk, ya, tapi saudara ingat, saat roh Allah melayang-layang, jadilah gelap. Sekarang apapun kegelapan kita, kegelapan apapun masalah kita, mungkin masalah Bapak Ibu tentang jemaat-jemaatmu yang suka otoriter, yang suka menang-menang, lawan dengan roh Allah melayang-layang. Bapak Ibu berperang setiap hari. Di dalam nama Yeshua HaMasiah aku hadapkan jemaat-jemaat. Segala roh kedagingannya, segala roh cinta uang, segala pelit kikir, segala Tuhan hanya berdoa modusnya untuk berkat. Tidak pernah mencintai engkau. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, teritorial, segala kuasa kejahatan iblis lewat karakter genetika, lewat karakter dalam tubuh manusia, dihajar habis, dicabut seakar-akar, dibuang ke api neraka. Demi kuasa nama Yeshua HaMasiah. Berikan jemaat-jemaatnya roh takut Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala gala. Dan apa Tuhan, apa yang kau inginkan setiap hamba-hambamu ini, apa yang kau titipkan dalam setiap gereja-gerejamu, Engkau sendiri yang berkata-kata. Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Kiramayara papa inamayara sakaramayara sekaramo. Harapapapapa. Tuhan, kalau ada di tempat yang tandus akan Roh Kudus. Tandus akan Roh Kudus. Hiranataka sakaramayara sekaramo. Harapapapapa. Malaikat Pasan, malaikat Mikael. Haraneta korapa yeroshikaramu. Malaikat berapi, malaikat pembawa lawatan jiwa-jiwa. Rotoko sikaram, tanah yang tandus itu. Tuhan, perintahkan malaikatmu bekerja. Berlaksa-laksa malaikat bekerja. Haranataka sakarama yara sakarama. Dan kalau Tuhan tandus atau Tuhan sulit untuk menjaring jiwa-jiwa, perintahkan malaikatmu jaring raksasa dari surga. Raya rasa beri mereka semuanya ketakutan akan neraka. Beri semua mereka ketakutan akan neraka. Otomatis mencari jalan ke surga. Otomatis lutut bertelur, lidah mengaku. Tuhan Yesus Kristus juru selamat dunia. Hinamayara papa, hinamayara syakara. Tandus dalam keuangan. Tandus dalam keuangan. Haranata karapayara sikaramo Yehova Jireh. Yehova Jireh. Papa. Kirimkan malaikatmu. Malaikat kelimpahan, malaikat terobosan, 4 penjuru mata angin. Kiara papa. Rapayara syakara. Kiara papa. Iblis, engkau menahan setiap jemaat memberi perpuluhan.
Iblis, engkau menahan setiap jemaat untuk menabur. Karena hukum adalah menuai. Dan engkau sudah menahannya. Haraneta kasih karapayara papa inapayara syakaramu. Detik ini. Tuhan pencipta langit dan bumi. El Elyon El Shaddai, Master Operating. Yehova Nisi, Yehova Jir. Kirimkan pasukan malaikat. Teritorial dimanapun anakmu berada. Haranataka rapapapapapa. Rapapapapapa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada destiny kemiskinan dalam hidup kami. Ropopopopo. Rapayaro shikaradododo. Kau yang miskin membuat untuk kami diperkaya. Karapapapapapa. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kami. Rataka sikaramayara papa nataka shikaramu. Setiap hamba-hamba Tuhan. Karapayaro shikarapapapa. Yes Lord. Bapak Ibu dengar ada pesan Tuhan. Rapayara sakarapapa herayara sakaramau. Dimanapun kau berada. Tuhan berkata. Karapa sakarapapapapa. Anakku yang kukasihi. Dimanapun kau berada. Bisakah engkau menjadi pejabat surgawi. Yang aku titipkan. Yang aku titipkan. Pejabat yang selalu mengerti tugas. Rapayara sakarapayara papa inapayara syakarapayara syakaramu. Engkau pejabat kerajaan surga. Engkau mempunyai suatu kehormatan yang mempunyai tanggung jawab. Bukan lagi kehormatan yang mempunyai kesombongan. Karamata karamayara syakaramahina mayara sikaramu. Harapapapapa. Ada beberapa yang malam hari ini bersungguh hati. Saya melihat jelas ada malaikat dalam alam roh membajak. Ada malaikat yang membajak. Dan bajakan itu berbagai macam. Ada untuk ekonomi finansial. Ada untuk jiwa. Haranataka sakaramayara papa inapayara pa inapayara papa. Inamayara papa inapayara pa inapayara dedede inamayara syakaramu. Yesua inamayara. Saya nggak ngerti orangnya, tapi nanti saya tanya sama Ibu Erisjana yang hafal semua hamba-hamba Tuhan. Saya dikasih lihat penglihatan. Ada satu hamba Tuhan, bapak-bapak dan ibu, rapasukropo. Dan Tuhan bilang, saya harus menabur dengan orang itu. Saya harus memberi benih. Rapataka sokoropo yoroshikarapapa. Dan Tuhan bilang, aku mengerti kecanmu. Aku mengerti kelelahan. Tapi malam hari ini, hanataka sakarayat sikaramau. Horapapapapa. Engkau mengerti juga, menerapkan di mana rohmu, di mana jiwamu. Tidak ada lagi kata kedagingan. Haratoka sakarama. Honapayara sikaramu. Tubuh ini harus mengikuti. Harus mengikuti komando kita dari surga. Tubuh ini harus mengikuti komando dari surga. Bukan kita yang dikomando oleh daging. Tapi daging ini yang harus mengikuti komando kita. Roh kita yang menyala. Hanamayara sakarapapapapa inamayara shika. Kiara mota koraneta kosikaramayero hinamayero shaka. Hinamayero papapapapa. Kiara nakarapayero shakarama. Tuhan bilang, elasikan. Yesus bilang, aku berterima kasih dengan kalian. Walaupun pekerjaan kalian belum sempurna dan bahkan banyak yang tidak sempurna. Tapi aku berterima kasih. Thank you, Jesus.
Tuhan, malam hari ini nyalakan rohmu, nyalakan rohmu, nyalakan rohmu. Aku akan membela-Mu. Nyalakan rohmu. Aku akan bersamamu. Pastor, saat engkau merasa terhimpit di kanan kiri dengan yang mayoritas, Tuhan bilang ada darah, ada perjanjian darah. Dan Tuhan bilang doa keliling di mana ada mayoritas. Engkau bersujud di mana ada mayoritas. Di situ akan terkalahkan. Rapayana Sakarapa. Bukankah yang menyertai kami lebih banyak daripada mereka? Rapayana Papa, Rapayana Sakarapa. Ya Rapapa. Rapayana Sakarapa. Rapapa. Tuhan Yesus, di hari kemerdekaan ini Tuhan, merdekakan setiap roh-roh kami yang terbelit, yang menjadi pijakan iblis, yang masih suara hati kami lebih besar, kedagingan kami lebih besar. Potong demi nama, dalam nama, kuasa nama Yesus HaMasiah. Panca indera kami mendengar, terikat, terkait dengan api Roh Kudus. Panca indera kami melihat, mendengar, merasa, mencium, terikat, terkonek dengan kerajaan surga. Kiarapa sikarapa rapapapa. Tuhan, saya nggak tahan betul-betul. Karena Tuhan berkata, engkau berlian-berlianku. Sekalipun di mata orang engkau berlian yang berdebu, karena tidak terlihat, karena di pelosok yang terpencil, yang tidak punya jemaat banyak, engkau tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi engkau yang tulus mencintai aku, Tuhan kita. Berlian yang berdebu, yang berabu, seperti debu yang tebal. Malam hari ini Tuhan akan menyuruh malaikat untuk menyapu bersih, untuk membersihkan, untuk mentahirkan, untuk menyucikan. Kita semua tidak kudus, tapi Tuhan akan menguduskan. Ya pasak apa. Ya rapas syukur baru Sua. Bebaskan kami itu dari agenda iblis, dari spirit antikris. Di hari-hari akhir ini, Bapak Ibu, saya sudah berkali dilihat binatang-binatang iblis yang besar, yang seperti dinosaurus yang gede-gede, yang tinggal nginjek. Tapi bedanya kita ada tudung, dia nggak akan bisa melihat kita. Tapi seberapa roh kita, ukurannya tergantung kembali ke kita sendiri. Harapata karamaya sakaramo, haraneta koramaya sakaramo, hinamaya sakaramo. Setiap jabatan ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban di hari akhir, di hari penghakiman. Karamata karamaya sakaramo, hinamaya sakaramo, harapamo, diarapapa. Tuhan berlaksa-laksa malaikat teritorial di mana hamba-hamba Tuhan ini berada, bahkan 3 provinsi dan 4 bangsa. Bajak Tuhan, bajak. Rapapapa. Semua yang tandus. Sehingga jadi berlian yang berkilau. Meradiasi kemana-mana. Tidak ada debu-debu lagi. Dan biarlah kami tidak butuh dilihat manusia. Kami tidak butuh tepuk tangan manusia. Tapi Tuhan, CCTV surga melihat. Dan ada mahkota kemuliaan yang sudah menantikan. Dan kami percaya. Karapata karamayara sakaramayara sekaramau. Hinamayara sekaramau. Bukan hanya mahkota itu di surga. Tapi juga di dunia.
Engkau memberikan semuanya. Haratoka sikaramu. Kamilah yang kau pilih menjungkir balikan dunia untuk kepujian, kemuliaan, kejayaan nama penciptanya, Bapakku Yesua Hamasea, Yesus Kristus Elohim, Adonai, Master of Breakthrough, Yehova Nisi, Rapa Sikarapa. Engkau raja di atas segala raja. Engkau penguasa alam semesta. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, Tuhan, Rapa Papa Papa, Ropoiro Syakarapa Papa. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak bawa buku rekening, di imanmu hadapkan rekening. Tuhan, Engkau yang menyuruh. Bukan aku berkata-kata mau, tapi Engkau yang menyuruh. Engkau yang berkata, nak, ada malaikat kelimpahan. Rekening gereja, rekening hamba-hamba Tuhan, juga rekening jemaatnya berkati. Biarlah hari ini selesai semua gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang punya kutuk okultisme, sehingga menghambat rekening-rekening yang dari surga Tuhan. Bebaskan dengan darah anak domba Allah. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu tidak melihat, kalau Bapak Ibu percaya, lakukan. Kalau yang tidak percaya, segera minta dengan Tuhan. Karena ini urusan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sekarang berdoa masing-masing. Minta ampun untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memakai okultisme. Pokoknya yang tahu dan nggak tahu, kita hadapkan ke Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang aku tahu dan tidak tahu, yang masih menggunakan okultisme, yang menyakiti hatimu. Bapak Ibu hadapkan jemaat-jemaatnya yang masih iri, dendam, dengki, benci, kepahitan, yang mengganggu gereja berkembang karena ada kursinya setan. Karena setan merasa mempunyai kursi di gereja itu. Inamayera papa, inamayera netakara metaku, kiara pop. Take over Yesus. Ada tertulis Matius 15 ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga dicabut seakar-akar, dan pedangmu yang membuang ke api. Nama Suhamasya. Ada tertulis, Tuhan memegang kunci alam maut dan neraka, dan mau ditelan dalam kemenangan. Semua kutuk alam maut, alam potong Tuhan, putus setiap jemaat-jemaat. Biarlah hamba Tuhan yang sudah menghadapkan jemaatnya. Engkau tahu Yesua, CCTV-mu melihat hamba-hamba Tuhan yang menghadapkan jemaatnya untuk memintakan ampun, untuk memintakan diputuskan dari okultisme. Dan hari ini, Engkau yang berkata, malaikat kelimpahan siap membantu, siap membuka. Harateka sokoromo, harapapapapapa, masuk. Horana yara sakarama, kami terima dari roh, di roh. Maka kami terima yang jadi daging. Kami terima yang di roh, kami terima yang jadi daging. Harapapapapa. Bapak Ibu percaya yang di roh jadi. Bapak Ibu waktu mau membangun gereja, apakah tidak di roh? Ibu berangan-angan. Gerejaku luasnya 200 meter. Gerejaku aku bangun dengan model begini. Itu namanya sudah masuk di alam roh. Dan kecanyaannya jadi daging. Maka kita harus percaya yang alam roh. Kita menang, maka yang di daging. Jadi genap, tuntas, termetereh dengan darah anak domba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik. Engkau mau take over. Dengan cara Zoom ini, Engkau mau take over Roh Kudus. Setiap yang okultisme. Sehingga malaikat membawa kelimpahan berhak masuk. Karena setan tidak ada kursinya lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan perintahkan berlaksana-laksana malaikatmu 32 provinsi dimanapun dia berada. Engkau tahu detailnya mereka dimanapun berada. Malaikat kerjakan sampai tuntas. Berperang hingga tuntas. Dan jatah kami adalah pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. I love you Yesua. Perjanjian cinta everlasting yang memberi kami kunci raja surga. Satu kunci, membuka semuanya. Apa yang Tuhan buka sudah ditutup, apa yang tutup sudah dibuka. Terima kasih Bapa. Kunci kemerdekaan, merdeka dalam iman, merdeka dalam roh, jiwa tubuh.
merdeka dalam keuangan, merdeka dalam melayani Tuhan, merdeka, tidak ada setan yang bisa membelenggu dalam ambang kuasa kami. Panca indera kami fokus melihat yang ilahi. Terima kasih Bapa, kami terima kemerdekaan yang ilahi. Yuk kita sama-sama teriak merdeka yang ilahi 3 kali, artinya roh jiwa tubuh. Yuk sama-sama di dalam nama Yesus HaMasiah kami sepakat merdeka yang ilahi, merdeka yang ilahi. Ayo kita bersama, merdeka yang ilahi, 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 amin, amin, amin. Terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat kita, ya, dan pokok-pokok doa yang kita bawakan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada malam ini, di mana Engkau telah memberkati melalui lawatan dengan firman-Mu Tuhan malam ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana hamba-Mu Tuhan Ibu Emma yang telah menjadi alat berkat bagi pekerjaan-Mu. Malam ini Tuhan kami dipersatukan dalam menara doa segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang telah menyertai memimpin kami para hamba-Mu yang berdoa bersama-sama malam ini. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini. Kami mohon Tuhan menolong bangsa kami ini Tuhan. Tolong Tuhan hamba-Mu Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau akan menolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Engkau akan menolong para menteri yang bekerja juga. Engkau akan menolong para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga TNI Polri Tuhan, menolong mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik, dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan kami berdoa pada malam ini Tuhan. Melalui doa, menara doa segala bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau pulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan ya Tuhan keadaan bangsa kami ini Tuhan dari corona yang ada ini Tuhan. Sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan selamatan daripada-Mu Tuhan. Engkau juga memulihkan keadaan kami juga Tuhan, masalah ekonomi juga Bapa. Engkau memulihkan keadaan kami juga Tuhan, masalah kesehatan juga Tuhan, supaya kami semuanya dalam keadaan sehat. Gereja-Mu juga Tuhan terus diberkati Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh, berkembang, bertambah dan berdampak Tuhan dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan keberadaan kami ini Tuhan yang dari Sabang sampai Merauke, Tuhan menyertai umat-umat Tuhan ya Tuhan. Engkau tolong Bapa, biarlah Tuhan kami terus takut akan Tuhan, dan negara kami diberkati Tuhan, negara kami dilindungi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dijauhkan daripada hal-hal yang mau merusak bangsa negara kami ini, sehingga negara kami Tuhan ini negara dalam rencana-Mu Tuhan, di dalam rancangan-Mu Tuhan bagi negara dan bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam ini. Engkau akan mendengar, menjawab doa kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengetahui semua isi hati kami Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Kau menyertai. Biarlah Tuhan umat-Mu terus berdoa buat bangsa, buat negara, dengan negara kami ini Tuhan dalam lawatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada malam ini. Engkau telah memberkati melalui menara doa segala bangsa ini, yang menjadi alat bagi kami, bagi pekerjaan-Mu Tuhan, yang menyatukan kami untuk berdoa, baik berdoa di dalam alam roh, berdoa dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Sekalipun kami berada dari tempat yang berbeda, tetapi Tuhan menyatukan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menyatukan kami dan menyatukan visi misi yang ada Tuhan, sehingga kami melakukan misi daripada Yesus Kristus, melaksanakan amanat agung, memberitakan kerajaan sorga, sehingga kerajaan sorga ditarik ke bumi ini Tuhan, sehingga bumi ini penuh kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus pada malam ini. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Bahwa Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami
Engkau Allah yang tahu apa menjadi pergumulan kami. Engkau Allah yang tahu apa menjadi kerinduan kami. Itulah sebabnya ketika kami ada dalam jaringan doa segala bangsa malam hari ini, kami tahu kami sedang terkonek dengan Tuhan melalui jaringan doa ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, roh kami terpelihara dengan sempurna, sehingga kesempurnaan Tuhan itu menjadi bagian kami, dan kami boleh mendengarkan suara-Mu, kami boleh peka akan firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan menurut kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya nanti Engkau menerima kami bagian dalam meja perjamuan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah mengajar setiap kami supaya kami terus berharap dan berserah. Kami juga diajar melalui firman-Mu untuk kami memiliki hikmat dan meripat, pikiran yang cerdas yang datang dari Tuhan, sehingga langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lumbung-lumbung yang Tuhan telah sediakan menjadi lumbung-lumbung yang penuh, lumbung-lumbung yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Lumbung-lumbung pelayanan kami Engkau berkati, lumbung-lumbung usaha yang Tuhan percayakan Engkau berkati, lumbung-lumbung yang Tuhan persiapkan melalui pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami tidak ada orang yang meminta-minta, tidak ada orang yang meminta-minta. Kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan melalui tangan-tangan Tuhan yang Engkau percayakan. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati usaha setiap umat-Mu, Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati studi anak-anak kami, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang Tuhan percayakan. Dan itu adalah lumbung-lumbung di mana Tuhan berkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami melepaskan berkat bagi kota kami. Kami melepaskan berkat bagi provinsi kami. Kami melepaskan berkat bagi pulau-pulau yang ada di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Engkau berkati sponsor dan donatur dari jaringan doa segala bangsa ini yang Tuhan telah kirim untuk memberkati jaringan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga menara doa segala bangsa boleh menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pengurus yang ada menara doa segala bangsa ini. Tuhan, Engkau terus taruh roh yang peka akan roh-Mu, telinga yang mendengarkan suara-Mu, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan itu datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Malam menjadi bagian bagi kami. Tuhan izinkan kami boleh berdiskusi, kami boleh jejaring, kami boleh berdoa. Biarlah Tuhan juga yang menuntun, Tuhan juga yang membentengi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Engkau bentengi kami dengan pasukan malaikat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya dalam doa kami malam hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menolong kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami percayai, yang telah memberkati kami, yang telah mendengarkan seruan doa kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di mana Tuhan pada malam hari ini kami sudah menaikkan pujian bagi Engkau. Kami sudah menaikkan persembahan kami, penyembahan kami kepada Engkau. Terlebih Tuhan kami sudah dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mendorong kami supaya roh kami menyala-nyala di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, baik itu di dalam situasi apapun, baik itu di dalam kesusahan, baik di dalam setiap yang tidak baik, tapi kami tetap menyala-nyala di dalam melayani pekerjaan-Mu, karena ladang-ladang sudah menguning siap untuk dituai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu untuk penuai-penuai jiwa di tengah-tengah, baik dalam kehidupan kami bertetangga di lingkungan gereja kami, dimanapun Tuhan kami berada. Oleh karena itu Tuhan, lewat firman-Mu yang dahsyat pada malam hari ini, memotivasi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati Ibu Emma Lydia, Tuhan, dalam pekerjaannya, usaha, di dalam pelayanannya, dan seluruh keluarganya, kesehatannya. Engkau Tuhan memberkati. Malam hari ini kami bersepakat, kami bersehati untuk berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di tengah-tengah negara kami ini, yang kami cintai ini, yaitu negara Indonesia ini. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak gereja-Mu, ya Tuhan, mulai Tuhan di dalam pedesaan, di perkotaan, baik di provinsi, kecamatan, kelurahan. Oh Tuhan, Engkau lawat, Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan di dalam gereja-Mu. Oleh karena itu Tuhan kami percaya, karena gereja-Mu adalah tubuh-Mu, Engkau menjadi kepala di dalam setiap gereja yang Tuhan percayakan kami layani. Oleh karena itu Tuhan kami percaya apa yang Tuhan tidak pernah kami pikirkan, Tuhan lakukan di dalam setiap gereja-gereja-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi penginjil-penginjil yang ada, baik Tuhan di pedalaman, di pelosok, dimanapun Tuhan mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan perlengkapi mereka Tuhan. Engkau Tuhan beri roh semangat di dalam menginjili. Dan bahkan kami percaya sediakan yang menjadi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persatuan gereja-gereja yang ada di negara kami ini, supaya tidak ada terjadi perpecahan. Kami tetap memuji yaitu satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh karena itu hamba berdoa tidak ada perbedaan baik sinode manapun, tetapi kami satu di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh menyadari di tengah-tengah negara kami ini, kami adalah minoritas, tetapi kami percaya kuasa Tuhan dahsyat tidak pernah minoritas, karena kuasa Tuhan dahsyat membangkitkan semangat kami sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, seluruh gereja-gereja yang ada, yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, tapi kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan lawat, Tuhan jangkau, Tuhan pakai secara dahsyat dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seruan kami, doa kami, permohonan kami pada malam hari ini tentang gereja-gereja-Mu dan tentang persatuan gereja-gereja yang ada di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami sudah bersekutu kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, hamba-hambanya yang Tuhan cintai, persekutuan kita hati, jiwa, dan mengakhiri persekutuan dengan doa dan segala berkat dari Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu untuk penyelenggaraan persekutuan kami hamba-hamba-Mu dari awal sampai pada akhirnya ini dalam jaringan doa segala bangsa. Doanya boleh dikoordinir dan menyelenggarakannya ini. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami semua bangsa, negara, masyarakat, dan gereja-gereja-Mu. Dan bila sebuah hamba-hamba-Mu terpelihara dengan ajaib, karena kasih karunia-Mu atas hidup kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Untuk itu, hamba-hambanya yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus, kiranya turunlah atas kita semua segala rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan pertolongan, kemurahan dalam Yesus Kristus, serta penyertaan, pimpinan, pengurapan, kuasa Roh Kudus, turun melingkupi segenap hidup kita, menyertai, menghiburkan,
dan menolong kita sepanjang malam ini sampai besok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.